Kali ini saya akan membawakan kasus dengan orang yang memiliki 24 kepribadian berbeda dalam satu tubuh. Ia merupakan anak laki-laki bernama William Stanley Milligan atau yang dikenal dengan Billy Milligan, yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir 14 Februari 1955 di Miami Beach, Florida. Ayahnya bernama Johnny Morrison dan ibunya bernama Dorothy Pauline Sands. Billy Milligan merupakan orang Amerika Serikat pertama yang melakukan tindak kejahatan yang sangat serius, tapi dianggap tidak bersalah karena ada gangguan mental pada dirinya. Sampai kisahnya diangkat di sebuah novel yang berjudul The Minds of Billy Milligan oleh Daniel Keyes yang dipublis di tahun 1981. Dan kemudian baru-baru ini September 2021 Netflix merilis series dokumenter berjudul Monster Inside: The 24 Faces of Billy Milligan yang terangkum dalam 4 episode. Beberapa tindakan kriminal yang tercatat yang dilakukan oleh Billy Milligan. Yang pertama, tahun 1975 ia dipenjara di Lebanon Correctional Institution di Ohio karena kasus perampokan bersenjata dan pelecehan, yang kemudian ia dibebaskan bersyarat pada tahun 1977. Lalu di tahun yang sama, Oktober 1977, ia ditangkap kembali karena terbukti melakukan pelecehan seksual dengan 4 siswi di kampus Ohio State University. Disebutkan di dalam dokumenter Netflix jika ia melakukan pelecehan seksual dengan 4 siswi selama 12 hari, sehingga ia terdakwa atas 3 tuduhan penculikan, 3 tuduhan perampokan, dan 4 tuduhan pelecehan seksual. Selama masa persidangan dan investigasi, dilakukan tes kesehatan dan kejiwaan terhadap dirinya, yang kemudian dia terdiagnosa mengidap skizofrenia yang sudah sangat parah. Karena kurang yakin dengan hasil tersebut, akhirnya dia kembali ke psikolog bernama Dorothy Turner, yang hasilnya tidak hanya penyakit skizofrenia saja yang ada pada dirinya, tapi juga gangguan identitas disosiatif atau dissociative identity disorder atau kepribadian ganda. Lalu Billy Milligan ditempatkan di Eton State Hospital untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sana Billy dilaporkan memiliki 10 kepribadian yang berbeda, yang mana kepribadian aslinya adalah sosok yang penakut dan cenderung lemah. Dan kepribadian aslinya tersebut telah tertidur di alam bawah sadarnya selama 6 tahun. Jadi ketika ia menghadapi situasi sulit, maka kepribadian lain pada dirinya yang muncul, seperti kepribadian yang tegas, berani, dan percaya diri. Maka dirinya akan tiba-tiba berbicara dengan lantang, dan sifat penakutnya tersebut tiba-tiba tidak ada pada dirinya. Kemudian ada psikolog lain yang bernama David Kola yang ingin meneliti dirinya dan kemudian berhasil menemukan 14 kepribadian lain yang tidak diinginkan di tubuh Billy. Jadi total seluruh kepribadian yang ada pada tubuhnya adalah 24 kepribadian, termasuk kepribadian asli dirinya. Jadi selama 6 tahun tersebut ada 23 kepribadian yang menguasai dirinya. Dan selama itu dirinya seperti orang yang tidak sadar tanpa mengetahui apa-apa yang terjadi, padahal orang-orang sekitar tahu apa yang dilakukannya, dan dirinya menganggap hal tersebut benar-benar tidak pernah terjadi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kakak Billy pada dokumenter Netflix yang mengatakan jika Billy terlihat bingung ketika persidangan dan tidak mengetahui apa sama sekali dan tidak ingat sama sekali apa yang telah dia lakukan sampai akhirnya ia duduk di kursi persidangan. Setelah berhasil diungkapkan dan tersadar dari 23 kepribadian tersebut, akhirnya dapat diteliti bahwa dari 23 kepribadian tersebut ada sosok yang perempuan, ada yang laki-laki, dan ada pula anak umur 3 atau 4 tahun. Dan di sini saya akan menjabarkan beberapa kepribadian yang ada pada dirinya. Yang pertama ada yang namanya Arthur. Dia berusia 22 tahun, kepribadiannya pintar, jenius, dan ahli dalam sains, kedokteran, dan hematologi. Dia paling berkuasa yang bisa mengontrol kepribadian mana yang boleh muncul dan mana yang tidak. Dia juga terlihat seperti bangsawan Inggris, jalannya tegak, dan bahasanya yang sopan.
Dia pula yang mengontrol dan mengisolasi 14 kepribadian Billy supaya tidak keluar. Yang kedua, ada yang namanya Ragen Vadaskovinic yang berusia 23 tahun. Dia mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari Yugoslavia yang bertanggung jawab dalam melindungi Billy ketika dia terancam dan marah. Dia juga mengetahui tentang karate serta mempunyai kemampuan dalam bersenjata. Selain itu juga masih banyak lagi kepribadian lainnya seperti Alan yang suka merokok, suka memainkan drum. Kemudian ada Tommy yang suka memainkan saksofon dan menggambar pemandangan. Lalu ada David yang baru berusia 8 tahun yang menjaga dari rasa sakit. Kemudian Christine yang baru berusia 3 tahun yang berkebangsaan Inggris dan menderita disleksia. Dan kemudian ada Christopher yang berusia 13 tahun yang sering memainkan drum dan harmonika. Dan masih banyak lagi. Dan kepribadian tersebut masing-masing memiliki nama, usia, gender, tingkat kepribadian, tingkat kecerdasan, sifat, hobi, orientasi seksual yang berbeda-beda pula. Dan dirinya baru dibebaskan secara resmi di bulan Agustus 1991 dan memutuskan hidup di apartemen dengan tinggal dirinya sendiri. Lalu ia meninggal pada 12 Desember 2014 karena kanker yang dideritanya. Alasan adanya kepribadian-kepribadian ini muncul pada diri Billy Milligan karena kehidupan masa lalunya yang sangat kejam sehingga membuat Billy Milligan menjadi trauma. Adiknya Billy menyebutkan bahwa pernikahan ibunya dengan Johnny adalah keputusan yang buruk karena Johnny terlilit banyak utang dan digunakan untuk minum, berjudi, atau membeli obat-obat yang terlarang. Sehingga kemudian Johnny mengidap depresi dan akhirnya kesusahan untuk membesarkan ketiga anaknya tersebut. Lalu ibunya Dorothy akhirnya mengajak ketiga anaknya ke tempat asalnya di Lancaster, Ohio dan menikah lagi dengan Kelmer Milligan, dan dari sinilah mimpi buruk Billy semakin parah. Jadi ayah tirinya ini kasar banget sama Billy, baik fisik maupun mental. Dia diketahui pula melakukan hal yang tak senonoh kepada Billy, dan kejadian traumatis inilah yang membentuk sedikit demi sedikit kepribadian hingga 24 kepribadian pada diri Billy Milligan. Something wrong, he's gonna kill me. If you did something wrong, he's going to kill you? Like what? What kind of wrong things do you mean? I'm not supposed to tell things. He didn't like little boys. Was he afraid of little boys? No, he always hurt little boys. Bagaimana teman-teman dengan cerita yang dialami oleh Billy Milligan? Jika dipandang dari sudut psikologi, maka apa yang dialami oleh Billy Milligan ini masuk dalam teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Dasar teori psikoanalisa adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri, dan kepribadian seseorang diperoleh sejak masa kecil. Makanya jika masa kecil terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau membuat diri masa kecil kita menjadi trauma, maka berakibat fatal di masa depan. Lalu kepribadian sendiri yakni keseluruhan cara seseorang, individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Menurut Alport, kepribadian merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis dari sistem psikofisik individu yang bisa menentukan pikiran serta tingkah laku seseorang secara khas, sehingga sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu atau orangnya pemalu. Dalam teori psikoanalisa, dengan tokohnya terkenal Sigmund Freud, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur, yakni id, ego, dan superego. Ketiga sistem ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Struktur kepribadian pada diri Billy Milligan pecah yang ia ciptakan seolah-olah memang tokoh tersebut berada di luar dirinya.
Hal ini terjadi sebab ego sebagai alam sadarnya dan super ego yang berada di tengah-tengah alam sadar dan tidak sadarnya tidak dapat mengendalikan it sebagai alam tidak sadar ketika ada pemicu yang membuat it melonjak keluar dari tempatnya. Keduanya ini tidak dapat mengendalikan. Sehingga untuk menutupi hal tersebut, ia melakukan mekanisme pertahanan dengan melakukan proyeksi. Selain itu, trauma yang diberikan oleh ayahnya yang begitu besar telah direpresikan sedalam-dalamnya di masa kanak-kanak, membuat egonya melakukan mekanisme pertahanan dengan menciptakan pribadi lain yang harus menampung keinginan-keinginannya untuk melakukan suatu hal. Tapi karena it dipendam sedalam-dalamnya, maka dia tidak sadar bahwa dirinya telah melakukan beberapa tindakan.